Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam acara kolab atau kolaborasi kebaikan Ramadan di Bina Amal TV. Saya Muhammad Arsyad Syafri Sakroni ingin berbagi kebaikan dengan para sahabat sekalian. Saya akan menyampaikan puasa agar menjadi pribadi yang takwa. Sebelumnya, apa sih sebenarnya tujuan puasa? Iya, tujuan puasa itu sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Di sana dijelaskan di bagian akhirnya adalah la'allakum tattaqun, adalah supaya pribadi kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentunya hal ini tidak semata saja Allah memberikan derajat takwa, karena ternyata sebelum kita pun orang-orang sebelum kita sudah diberikan perintah tersebut agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Harapannya apa? Ketika puasa ini kita bisa meningkatkan ibadah kita sekaligus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjauhi larangan-larangan. Harapannya setelah itu dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa menerapkan takwa yang sudah kita tingkatkan selama bulan puasa. Maka dari itu sebenarnya takwa itu ya kawan, itu tidak bisa diharapkan. Takwa itu tidak bisa diimpikan, itu tidak bisa. Takwa itu adalah suatu perintah yang harus dikejar. Harus ada niatnya, harus ada ibadah yang sungguh-sungguh, karena itu bisa merupakan kegiatan ibadah yang harus dikerjakan. Maka kalau misalnya hanya mengharapkan, oh aku ingin bertakwa, oh aku ingin menjadi orang bertakwa, tetapi implementasinya atau aktivitasnya tidak ada, ya sudah, maka tidak ada. Maka kembali lagi saya tekankan, yakni kalau ingin mencapai derajat takwa, dicintai Allah, masuk surganya Allah, maka harus dikejar takwa itu, harus dengan niat yang sungguh-sungguh, ibadah yang sungguh-sungguh, dan diamalkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Ayo, sudah pada takwa semua belum? Mulai dari sekarang, mulai diniatkan kembali ya, mumpung bulan puasa nih. Oh iya, sebenarnya ada yang mau saya sampaikan lagi. Ternyata untuk mencapai derajat takwa itu ada beberapa indikator atau istilahnya sifat khusus bagi orang yang memang sudah pandai atau sekiranya sudah bisa bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, indikator pertama adalah dia harus memiliki sifat al-khaufu minal jalil, yang artinya adalah rasa takut akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti apa? Kita itu bisa merasa harus selalu diawasi dalam berbagai macam kegiatan kita, semisal bangun tidur kita, sholat kita, tidak hanya sholat loh, bahkan pekerjaan kita, ketika kita bermain, apapun itu kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kita sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastinya loh kita tuh akan merasa gimana ya, takut mungkin ya, takut, sehingga ketika ingin mengerjakan sesuatu yang bisa menimbulkan dosa atau bisa membuat kita terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik, itu kita jadi menahan. Oh iya, kita kan diawasi Allah, oh iya, Allah kan selalu melihat kita. Nah, itulah al-khaufu minal jalil. Jadi kita harus memiliki sifat takut akan keagungan Allah dimanapun, harus selalu merasa diawasi. Itulah indikator yang pertama. Kemudian ada indikator yang kedua loh. Indikator yang kedua itu sifatnya itu adalah al-amalu bitanzil. Artinya adalah beramal sesuai dengan tuntutan atau syariat-syariat Allah. Nah, kita sudah mengetahui takwa itu kan menjalankan perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi kalau kita sudah berusaha menjalankan perintah Allah, tetapi yang larangannya pun juga kita laksanakan, ya mohon maaf nih, takwanya tidak bisa sempurna. Maka dari itu, kalau kita sudah mengetahui apa yang dijalankan, perintahnya juga harus dijauhi.
ada ayat amalan-amalan kebaikan yang wajib, ada yang sunnah. Nah, yang wajib ini harus kita kerjakan, jangan sampai kita tinggalkan, dosanya amat besar. Istilahnya untuk menghapus dosanya itu harus benar-benar taubatan nasuha. Maka dari itu perbuatan yang wajib harus dilaksanakan semaksimal mungkin, sekhusyuk mungkin, sebaik-baik mungkin. Itulah indikator yang kedua. Kemudian ada indikator yang ketiga. Indikator yang ketiga adalah ar-ridho bil qalil. Nah, artinya itu adalah selalu merasa bersyukur atau ridho akan yang diberikan Allah, nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Terkadang tuh dari kita tuh ingin ya mempunyai obsesi yang tinggi, mempunyai harapan yang tinggi, minta kepada Allah, ya Allah semoga saya bisa gini, saya bisa gini, saya bisa gini. Seakan-akan impiannya yang tinggi itu harus tercapai, tetapi kita melupakan bahwasannya Allah itu memberikan yang terbaik. Allah tuh bisa memberikan yang cukup kepada kita, ternyata itu lebih baik daripada obsesi kita yang lebih tinggi. Maka dari itu, jikalau belum tercapai atau sudah ada yang dimiliki ternyata cukup, maka harus disyukuri. Jangan sampai kita malah merasa gimana ya, goyah lah atau kayak galau atau gimana. Ingat, takdir Allah itu adalah yang terbaik. Jangan sampai kita merasa mudah atau malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ada beberapa tips sih supaya kita bisa menerapkan rasa syukur kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama adalah kita harus rajin-rajin berpuasa, harus menjalankan ibadah puasanya dengan semaksimal mungkin. Kita ketahui bersama nih, kan puasa kan menahan lapar, haus, ya enggak? Kemudian menahan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, itu kan sudah menahan, pastinya kita sudah menahan hawa nafsunya. Itu yang pertama. Kemudian yang latihan kedua, kita harus bisa melihat atas dan bawah kita. Maksudnya apa? Kita ketika melihat keadaan hal-hal yang sifatnya duniawi, jangan sampai kita melihat di atas kita. Kita harus melihat di bawah kita. Oh, ternyata ada yang lebih membutuhkan dari kita. Oh, ternyata saya masih diberikan fasilitas yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding saudara kita yang di bawah kita. Nah, itu kalau kita melihat hal-hal duniawi dari istilahnya melihat kepada orang-orang bawah saja, agar kita tidak merasa iri ataupun dengki seperti itu. Yang kedua, kita melihat ke atas. Nah, kalau melihat ke atas ini adalah melihat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beramal soleh, atau orang-orang yang pintar mengaji dan sebagainya. Itu harus kita jadikan motivasi agar kita bisa menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang nilainya baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua kalau misalnya bisa mencapai itu, bisa dicintai Allah, bisa masuk surganya Allah. Nah teman-teman, kawan-kawan, sahabat semua, mau masuk surganya Allah kan? Maka dari itu, dari sekarang kita perbaiki niat kita kembali, kita syukuri nikmat Allah segalanya, supaya kita bisa tahu ternyata nikmat Allah itu subhanahu wa ta'ala banyak sekali. Tidak hanya bisa dilihat, bahkan kita rasakan pun, tidur kita pun, rasa enak pun, itu sebenarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Ingat, dimasukkan ke dalam pikiran, tapi jangan sampai keluar lagi lewat telinga sampingnya. Dimasukkan dalam pikiran, dimasukkan dalam hati, kita amalkan bersama-sama kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.